Battle Through the Heavens, Chapter 1470. Bab 1470, Menyerap Darah Esensi Iblis Sein. Kepala suku Yao Ming, saya tidak akan berani berbicara dengan percaya diri jika saya tidak dapat mendukung klaim saya. Xiao Yan tertawa. Situasi Pulau Naga Timur tidak diragukan lagi serius. Pada saat ini, Pulau Naga Timur akan mengerti dengan jelas bagaimana memilih antara pemusnahan dan mengesampingkan harga diri mereka. Saya akan mengirim beberapa ahli dari suku untuk mengamati tindakan suku Heaven Demon Phoenix selama periode waktu ini. Saya akan memberitahu saudara Xiao Yan saat ahli mereka pindah. Petik 2. Yao Ming segera berbicara. Dia juga orang yang sangat menentukan. Karena dia telah mengambil keputusan, dia tidak akan ragu-ragu dalam apapun yang dia lakukan. Kalau begitu, aku akan merepotkan kepala suku Yao Ming. Kami akan tetap berada di suku Piton Nine Serene Deep Ground selama periode waktu ini. Selain itu, kami mungkin harus meminjam Nine Serene Spring. Xiao Yan melirik Cailin setelah menyebutkan 9 musim semi yang tenang. Dia berencana menggunakan kekuatan 9 tenang musim semi untuk membantu Cailin menyelesaikan penempaan tubuhnya. Haha, ini masalah kecil. Namun, energi dalam 9 musim semi yang tenang sangat gelap dan dingin. Saudara Xiao Yan harus berhati-hati. Yao Ming tertawa sebelum mengingatkan Xiao Yan tentang kekuatan mata air. Iya. Karena soal lempengan batu sudah terselesaikan, kita harus kembali ke sukunya dulu. Seseorang akan membutuhkan beberapa persiapan untuk menghadapi suku Heaven Demon Phoenix. Yao Ming melambaikan tangannya yang besar. Tubuhnya bergerak saat dia terbang menuju jaringan bawah tanah. Kelompok Xiao Yan perlahan mengikuti di belakangnya. Yao Ming buru-buru membuat beberapa persiapan setelah kembali ke suku Piton Nine Serene Deep Ground. Dia baru saja mendapatkan kembali posisinya. Sepertinya tidak akan mudah baginya untuk melakukan sesuatu sebesar ini dengan segera, tetapi mengingat karakternya, dia akan dengan cepat dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Sementara Yao Ming sedang bersiap untuk berurusan dengan suku Heaven Demon Phoenix, kelompok Xiao Yan beristirahat sepanjang hari. Mereka sekali lagi muncul di samping 9 musim semi yang tenang pada hari berikutnya. Energi gelap dan dingin yang terkandung dalam 9 musim semi yang tenang sangat mematikan bagi ahli biasa. Namun, Piton Swallowing 7 warna menawarkan aura yang sangat padat, gelap dan dingin. Kemungkinan hanya Anda yang tanpa rasa takut dapat menyerap energi di dalam. Xiao Yan menoleh ke Cailin. Dia tersenyum dan berbicara dengannya setelah melirik 9 Serene Spring dengan udara dingin mengambang di atasnya. Kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi yang seram luar biasa. Bahkan seorang ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground tidak akan berani menjelajah jauh ke dalamnya. Namun, ini tidak terlalu menjadi masalah bagi saya. Cailin tersenyum tipis. Nada suaranya tampak sangat bangga. Menjadi satu-satunya Seven Colored Heaven Swallowing Piton di dunia saat ini, dia memenuhi syarat untuk memandang rendah semua magical beast ular. Xiao Yan tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok muncul di dalamnya. Awan pil berlama-lama di dalam botol giok itu. Fluktuasi energi yang sangat kuat dipancarkan dari botol. Ini adalah pil pengembalian Bodhisattva Agung, pil harta karun tingkat 9. Ini dapat meningkatkan peluang Anda untuk maju ke kelas Banseng. Anda harus mengkonsumsinya pada saat kritis. Mungkin banyak membantu Anda saat itu. Xiao Yan menyerahkan botol giok itu kepada Cailin saat dia berbicara. Cailin sedikit mengangguk. Dia tidak menolaknya. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya dan menerima botol giok itu, yang berisi sedikit kehangatan. Pelatihan ini tidak akan mulus. Jumlah waktu yang dibutuhkan kemungkinan besar akan lama. Saya akan menginstruksikan Yao Ming untuk mengirim beberapa orang untuk menjaga Anda jika saya harus pergi dan mengurus beberapa hal. Cailin bermain dengan botol giok di tangannya. Dia sadar bahwa kelompok Xiao Yan mungkin harus pergi untuk membunuh para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix segera. Makanya, dia tidak berkomentar. Dia memutar kepalanya dan tiba-tiba mengangkat matanya yang sipit dan panjang, yang berisi ekspresi menyihir. Dia perlahan melangkah maju dan dengan lembut menempelkan bibir merahnya ke bibir Xiao Yan. Xiao Yan merasa linglung saat dia merasakan kelembutan yang tiba-tiba. Lengannya secara refleks memeluk pinggang Cailin yang lembut, sempit, tampaknya tanpa tulang. Itu adalah godaan yang sebenarnya.
Pinggang ular yang mempesona itu berisi pesona yang menyihir semua kehidupan saat bergetar dengan lembut. Keindahan dalam pelukannya dengan lembut menoleh setelah Xiaoyan menjadi linglung karena kelembutan itu. Suara lembut ditransmisikan ke telinganya. Hati-hati, ingat, hidupmu adalah milik ratu ini. Petik 2. Xiaoyan terkejut setelah sekali lagi mendengar kata-kata ini yang pernah tertanam jauh di dalam jiwanya. Dia menoleh, hanya untuk melihat sudut mulut Cailin tiba-tiba terangkat menjadi busur yang mempesona. Busur ini tampak seperti goresan terakhir sebuah mahakarya. Itu menyebabkan wanita yang awalnya lembut tiba-tiba tampak dingin dan kuat. Dalam sekejap, Cailin, yang telah bertindak lembut di depan Xiaoyan selama bertahun-tahun, tampaknya telah menjadi medusa yang dingin dan kejam di masa lalu sekali lagi. Pada saat itu, dia telah mengguncang seluruh kekaisaran Mama dan membuat Xiaoyan takut sepanjang waktu. Kamu! Xiaoyan tercengang saat Cailin sepertinya berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tiba-tiba tersenyum lebih banyak saat dia akan berbicara. Tubuhnya yang indah bergoyang, dan dia berubah menjadi piton swallowing surga 7 warna yang luar biasa besar. Piton ini mengayunkan ekornya yang besar dan menyerbu ke dalam mata air kuning 9 yang tenang tanpa menoleh sekalipun. Gelombang besar melonjak. Gelembung. Air danau segera tampak mendidih setelah Cailin memasuki mata air kuning 9 tenang. Itu membentuk gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan bisa merasakan energi dari 9 musim semi yang tenang saat ini. Xiaoyan tertegun sejenak saat dia berdiri di samping 9 musim semi yang tenang. Akhirnya, dia tersenyum pahit dan pulih. Dia mengusap bibirnya saat matanya memandangi permukaan danau dengan ekspresi yang agak rumit. Sejak dia melahirkan Xiao-Xiao kecil, karakter Cailin sepertinya menjadi lebih lembut. Dia telah memilih untuk mematuhi semua permintaan Xiaoyan. Namun, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa Ratu Medusa yang dingin dan bangga masih ada jauh di dalam tulang Cailin. Dia telah memaksakan dirinya untuk menjadi istri dan ibu yang baik karena dia dan Xiao-Xiao kecil. Dibandingkan kamu menjadi istri dan ibu yang baik, aku lebih suka kamu mengungkapkan karakter asli kamu. Xiaoyan melihat ke permukaan danau dan dengan lembut menghela nafas. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas batu yang menonjol di atas jurang yang dalam. Setelah itu, dia duduk di atasnya. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sebelum keluar untuk memblokir para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix. Jari musim semi kuning, palem musim semi kuning, kemarahan ilahi musim semi kuning, ketiga keterampilan tertinggi musim semi kuning ini telah dimasukkan ke dalam jiwaku oleh fragmen jiwa orang suci iblis itu. Berbagai hal yang dipahami oleh Demon Sein saat mempelajari ketiga keterampilan Do ini termasuk dalam informasi yang saya berikan. Jenis berkah ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Do Skill di Stone Tablet yang dipelajari oleh Yao Ming dan yang lainnya. Xiaoyan menutup matanya, tetapi pikiran ini dengan cepat melintas di hatinya dalam prosesnya. Meskipun Xiaoyan saat ini baru saja memperoleh 3 keterampilan Do yang hebat ini, Xiaoyan benar-benar yakin bahwa keterampilan Do musim semi kuning yang bisa dia lepaskan akan berkali-kali lebih kuat daripada jari musim semi kuning atau telapak musim semi kuning Yao Ming. Pengetahuan yang dikumpulkan oleh Demon Sein Huang Quan sepanjang hidupnya bukanlah hal yang tidak berguna. Terlepas dari bagaimana orang lain memahami keterampilan Do, akan sangat sulit bagi orang lain untuk melampaui pemahaman pencipta. Darah esensi Iblis Sein mengandung kekuatan dari Demon Sein Huang Quan. Jika aku bisa menyerapnya, kekuatanku akan melonjak. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan saat setetes darah emas muncul di telapak tangannya. Munculnya tetesan darah ini menyebabkan area di sekitarnya tampak bergetar. Xiaoyan dengan jelas merasakan semua energi dalam radius 1000 kaki mulai melarikan diri. Memang layak menjadi darah esensi Sein Iblis karena ini sombong. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum setelah merasakan sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan energi yang sombong. Bahkan energi alam di sekitarnya telah dikeluarkan. Saya akan menyempurnakannya sebelum berbicara. Xiaoyan melirik 9 musim semi yang tenang di bawah. Dia menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang aneh yang terjadi. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Nyala api dimuntahkan, dan itu membungkus tetesan darah emas. Meskipun darah esensi ini dapat diserap dalam keadaan normal, itu bukanlah hal yang buruk untuk berhati-hati.
Darah emas terbakar di dalam api surgawi selama 3 jam penuh, tetapi tidak sedikit pun fluktuasi yang dipancarkan. Tampaknya suhu api surgawi yang sangat tinggi tidak ada. Perbaikan ini berlanjut selama sekitar 4 jam sebelum Xiaoyan akhirnya membuka matanya. Dia melebarkan mulutnya dan nyala api mengalir ke mulutnya dengan kecepatan seperti kilat bersama dengan darah emas. Bang! Pakaian di tubuh Xiaoyan hancur menjadi debu saat darah emas memasuki tubuhnya. Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar dari tubuhnya, mengguncang bebatuan jurang di sekitarnya hingga banyak garis retakan terbentuk. Xiaoyan tidak punya waktu untuk menghadapi situasi di dunia luar. Tetesan darah itu telah berubah menjadi gelombang energi kekerasan yang dengan liar mengalir ke segala arah seperti kuda liar. Darah mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Kekuatan destruktif itu diciptakan oleh energi yang meluap. Energi di dalam darah jauh lebih keras dari yang dibayangkan Xiaoyan. Energi yang ganas dan tidak terkendali ini dapat menyebabkan tubuh ahli bintang 5 Dozun meledak. Untungnya, bagaimanapun, Xiaoyan saat ini telah jauh melebihi level itu. Perubahan dalam tubuhnya mungkin telah membuatnya lengah, tetapi dia dengan cepat menenangkan pikirannya. Setelah itu, dia mulai menyerap energi dengan mantap. Di bawah kendali sempurna dari dirinya, kuda liar seperti energi kekerasan juga mulai sekali lagi berada di bawah kendalinya. Perlahan-lahan menjadi lembut di bawah api surgawi yang membara. Akhirnya, jejak itu meresap ke setiap bagian tubuh Lindong. Xiaoyan duduk di atas batu yang menonjol. Nafas energi yang kaya dipancarkan dari lubang hidungnya, memberinya penampilan naga yang marah. Energi ini akhirnya terjalin dengan udara yang menggulung dan bangkit sebelum menghilang dari dunia ini. Bab 1471, Surga Setan 3 Phoenix. Orang ini, semua pelatihannya memakan waktu lama. Dokter peri kecil berdiri di puncak jurang saat dia melihat ke arah batu protruding tempat Xiaoyan duduk. Dia tak berdaya menghela nafas dengan suara lembut. Sudah setengah bulan sejak Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya. Selama setengah bulan ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Energi murni yang menakutkan berdesir di sekelilingnya seperti awan. Jika seseorang mengambilnya, itu akan tampak kental seperti air. Dokter peri kecil dan King Lin secara alami dapat mengatakan bahwa Xiaoyan berada dalam tahap kritis pelatihannya. Oleh karena itu, mereka tidak berbicara dengan keras agar tidak mengganggu Xiaoyan meski mengucapkan kata-kata dari mulut mereka. Kakak perempuan Cailin juga belum mengungkapkan aktivitas apapun. Mata King Lin melihat ke dasar jurang yang dalam saat dia menyatakan. Permukaan danau yang terus mendidih telah menjadi tenang beberapa hari yang lalu. Seluruh 9 musim semi yang tenang telah mendapatkan kembali ketenangan lamanya. Cailin, yang berada di dalamnya, juga tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Cailin seharusnya baik-baik saja. Menjadi 7 warna surga menelan piton, dia seperti ikan yang menemukan air di 9 mata air tenang ini. Dokter peri kecil menyeringai. Dia bisa merasakan energi gelap dan dingin yang menakutkan, yang telah berkumpul di dalam 9 musim semi yang tenang selama bertahun-tahun, berkumpul ke bagian terdalam dari danau. Energi diserap ke dalam tubuh Cailin. Sepertinya kita hanya bisa terus menunggu. Menurut apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming, tampaknya Heaven Demon Phoenix mulai menunjukkan tanda-tanda bergerak, kata King Lin. Xiaoyan harus segera selesai. Dokter peri kecil mengangguk. Mata cantiknya tertuju pada Xiaoyan, yang duduk di awan yang tersisa. Xiaoyan secara bertahap menarik auranya. Sepertinya dia akan berhasil. King Lin mengangguk. Dia juga duduk di atas batu besar dan diam-diam menunggu pelatihan Xiaoyan selesai. Yao Ming telah mengeluarkan perintah untuk menutup area dalam jarak 10.000 kaki dari jurang yang dalam. Selain 2 wanita itu, tidak ada yang akan masuk dan mengganggu 2 orang yang sedang berlatih. 2 hari lagi berlalu dengan tenang di tengah penantian ini. Awan kental yang terbentuk di sekitar Xiaoyan tiba-tiba memancarkan fluktuasi yang intens saat pagi hari ketiga secara bertahap menyelimuti tanah. Energi alam di sekitarnya sepertinya telah diseret oleh sesuatu yang melonjak ke segala arah. Akhirnya, itu berkumpul menjadi badai energi yang sangat besar di udara di atas Xiaoyan. Tepi badai ini terhubung ke bagian atas kepala Xiaoyan. Perubahan tak terduga ini juga membangunkan dokter peri kecil dan King Lin dari status pelatihan mereka.
Beberapa kejutan melintas di wajah mereka saat mereka mengamati bentuk fenomena yang tidak biasa ini. Sepertinya latihannya hampir selesai. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat di dalam awan tiba-tiba terbuka setelah dokter peri kecil mengucapkan kata-kata itu. Sebuah cahaya energi melesat keluar dan menembus ke dinding di depannya, membentuk dua lubang hitam dengan kedalaman yang tidak diketahui. Dia mengangkat kepalanya, melebarkan mulutnya dan dengan kasar menyedotnya. Bang! Badai energi sebesar 1000 kaki mengalir saat Xiaoyan tersedot. Itu mengalir melalui tenggorokannya dan memasuki tubuhnya. Kakak, karena lebih banyak energi dimakan oleh tubuh Xiaoyan, tanda-tanda fluktuasi energi mulai merembes keluar. Energi itu memecahkan dinding batu keras di sekitarnya, membentuk retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Batuan raksasa disertai dengan suara gemuruh yang keras saat jatuh. Akhirnya, mereka mendarat di jurang yang dalam di bawah. Swoosh! Aktivitas yang meletus dari jurang yang dalam ini secara alami menarik perhatian banyak ahli dari suku Python Nine Serene Deep Ground. Wajah mereka terkejut, tetapi mereka hanya bisa tetap 10.000 kaki jauhnya dari jurang. Mereka tidak bisa lebih dekat untuk menyaksikan fenomena yang tidak biasa karena perintah yang dikeluarkan Yao Ming. Beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Mereka muncul di atas jurang yang dalam. Yao Ming dan beberapa tetua suku Python Nine Serene Deep Ground yang sangat berpengalaman terungkap. Pada saat ini, mata mereka menunjukkan keterkejutan saat melihat Xiaoyan menelan energi di sekitarnya. Aura yang sangat kuat. Sepertinya Tuan Xiaoyan saat ini dengan cepat mendekati bintang kedua Dou Seng kan? Seorang elder berseru. Yao Ming menggelengkan kepalanya saat mendengar tebakan. Dia berkata, darah esensi Iblis Sein mungkin kuat, tapi tidak mudah untuk bangkit di dalam kelas Dou Seng. Mampu mencapai 1 bintang lanjutan Dou Seng tidaklah buruk. Menjadi seorang bintang 2 lanjutan Dou Seng, dia jelas mengerti betapa sulitnya untuk naik melalui setiap tingkat kecil. Namun, mampu melambung dari bintang 1 awal Dou Seng menjadi mahir ini sudah melebihi harapan saya. Yao Ming berseru, jika dia bisa mendapatkan semua darah esensi Iblis Sein, dia akan merasa yakin bahwa dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya ke bintang ketiga dari kelas Dou Seng. Namun, jika itu hanya setetes, dia hanya yakin dia bisa melakukan terobosan dalam waktu 3 tahun. Bang! Sementara Yao Ming sedang berbicara dengan beberapa sesepuh di langit, badai energi yang sangat besar itu benar-benar ditelan ke dalam tubuh Xiaoyan. Setelah jejak energi terakhir memasuki tubuhnya, seluruh area secara bertahap mulai menjadi sunyi. Nafas yang mengandung energi yang kaya perlahan dihembuskan dari tenggorokan Xiaoyan. Itu diaglomerasi menjadi cairan yang tersebar. Cairan ini mendarat di bebatuan besar. Batuan itu perlahan mengkristal dan tampak seperti batu giok. Haha, selamat atas kemajuan kakak kelas Dou Seng kelas lanjutan Xiaoyan. Menerobos kelas Dou Seng bintang 2 hanya masalah waktu. Yao Ming dengan cepat turun dari langit setelah melihat Xiaoyan menghentikan latihannya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa keras. Xiaoyan tersenyum sopan saat mendengar Yao Ming memberi selamat padanya. Dia mengepalkan tinjunya dan merasa cukup puas. Setetes darah esensi Iblis Sein hampir memungkinkannya melangkah ke bintang kedua kelas Dou Seng. Ini sulit dibayangkan. Jika dia benar-benar melahap semua darah esensi sendirian, dia bisa mengejar Yao Ming. Menjadi memiliki api surgawi, itu memurnikan dan membantunya menyerap sebagian besar energi dalam darah esensi Iblis Sein. Energi di dalam tubuhnya secara otomatis berubah menjadi pakaian di permukaan tubuhnya untuk menggantikan pakaiannya yang hancur setelah dia berdiri di tengah kabut. Pada levelnya, itu mungkin bagi Doki untuk berubah menjadi apapun hanya dengan pikiran belaka. Sepertinya Cailin masih berlatih. Mata Xiaoyan melirik 9 Serene Spring di bawah. Dari persepsinya, dia secara alami dapat merasakan energi gelap dan dingin yang tak berujung dalam gelombang 9 musim semi yang tenang menjadi makhluk besar. Makhluk besar itu adalah Seven Colored Heaven Swallowing Python yang telah diubah Cailin. Kepala suku Yao Ming, apakah ada berita tentang suku Heaven Demon Phoenix? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum saat matanya tertuju pada Yao Ming. Iya. Senyuman di wajah Yao Ming ditarik setelah mendengar pertanyaan ini. Dia perlahan mengangguk sebelum menangkap Xiaoyan dengan suara yang dalam, berdasarkan informasi yang telah saya peroleh,
suku Heaven Demon Phoenix telah mengirim beberapa ahli ke alam kosong untuk membantu 3 pulau naga besar selama beberapa hari ini. Petik 2. Mereka memang memilih untuk campur tangan, ya? Xiao Yan tersenyum tipis. Dia tidak terkejut dengan berita ini. Mereka yang berasal dari suku Heaven Demon Phoenix memiliki niat jahat. Mereka akan menggunakan trik apapun yang tersedia untuk mendapatkan darah naga Phoenix. Ketiga pulau naga besar itu benar-benar mengabaikan segalanya untuk menang. Mereka bahkan mengundang musuh mereka ke wilayah mereka. Berapa banyak ahli yang telah dikirim suku Heaven Demon Phoenix kali ini? Kebanyakan dari mereka yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kali ini berada di kelas Dozun. Tentu saja tidak banyak orang yang perlu kita khawatirkan. Hanya ada 3 yang kami pedulikan. Ketiganya adalah tetua agung di suku Heaven Demon Phoenix. Mereka memiliki reputasi yang sangat ganas di dunia Magical Beast. Yao Ming berbicara dengan ekspresi yang agak muram. Oh, siapakah 3 orang ini? Seperti apa kekuatan mereka? Xiao Yan mengangkat alisnya. 3 tetua agung ini dikenal sebagai Heaven Demon Tree Phoenix, Feng Huang, Kun Huang, Ying Huang. Yao Ming menyatakan, di antara mereka, Feng Huang adalah bintang menengah Doseng, Kun Huang adalah bintang lanjutan Doseng, dan Ying Huang adalah bintang menengah Doseng. 3 Doseng. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tidak disangka suku Heaven Demon Phoenix benar-benar akan mengirimkan kekuatan yang begitu kuat. Dari sini, orang bisa mengetahui kekuatan besar dari suku Heaven Demon Phoenix. Orang-orang ini tetap rendah hati dan mengumpulkan cukup banyak kekuatan. Selain naga Void kuno, suku Heaven Demon Phoenix ini tidak diragukan lagi adalah penguasa kedua dari 3 suku ini di dunia binatang ajaib. Ketiganya sangat kuat. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka bahkan bisa bertarung melawan Doseng bintang 3. Pulau Naga Timur kemungkinan besar akan terancam jika mereka diizinkan untuk membantu ketiga pulau naga, kata Yao Ming. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Terlepas dari apa masalahnya, mereka tidak bisa membiarkan suku Heaven Demon Phoenix campur tangan. Jika tidak, Pulau Naga Timur Xian tidak akan mampu melawan 3 pulau naga besar. Kapan mereka akan pindah? Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia bertanya dengan suara rendah. Meskipun barisan 3 Doseng sangat kuat, itu tidak menakutkan sejauh Xiao Yan tidak berani campur tangan. Mata Yao Ming bergerak-gerak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Hatinya juga kaget karena keberanian Xiao Yan. Xiao Yan berani turun tangan bahkan saat menghadapi 3 Doseng. Mereka kemungkinan akan pindah untuk menuju ke alam kosong dalam waktu 3 hari. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Matanya tertuju pada Yao Ming saat dia tersenyum dan bertanya, apakah kepala suku Yao Ming berani menyerang dan secara signifikan melumpuhkan suku Heaven Demon Phoenix? Yao Ming merenung sejenak. Akhirnya dia tertawa dan mengangguk. Ini adalah pilihan. Dia harus memilih antara suku Heaven Demon Phoenix dan Pulau Naga Timur Xian. Yao Xiaotian telah memilih 3 pulau naga besar sementara Yao Ming telah memilih Pulau Naga Timur. Kalau begitu, kita akan pindah besok dan menuju ke alam kosong. Kami akan membunuh mereka dari suku Heaven Demon Phoenix 3 hari kemudian. Petik 2. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat Yao Ming setuju. Keinginan membunuh menyebar dari suaranya. Bab 1472 Penyergapan. Pagi selanjutnya, Xiao Yan berdiri di samping jurang. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Matanya menjelajahi 9 musim semi yang tenang. Hari ini, mereka akan bergerak dan menuju ke alam kosong untuk menghentikan bala bantuan dari suku Heaven Demon Phoenix. Xiao Yan, ini tentang waktu. Kita harus segera bergerak. Dokter peri kecil terbang dan mendarat tidak jauh dari Xiao Yan sebelum berbicara. Iya, Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung menyebar. Itu berubah menjadi formasi spasial yang menutupi mata air 9 tenang. Dia telah menempatkan penghalang deteksi di sini. Itu tidak hanya melindungi 9 musim semi yang tenang, dia juga akan segera merasakan aktivitas apapun di dalam penghalang. Cailin, kamu bisa santai dan berlatih. Tempat ini adalah markas besar suku Python Nine Serene Deep Ground. Yao Ming telah menetapkan daerah ini sebagai tempat terlarang dan telah mengirimkan para ahli untuk menjaganya. Anda tidak boleh diganggu. Anda harus kembali ke pavilion bintang jatuh setelah keluar dari retret Anda.
Mulut Xiaoyan bergerak. Suara lembut yang dibungkus oleh Doki ditransmisikan ke musim semi-9 Serene. Dia berhenti ragu-ragu saat dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Guyuran. Suara percikan air dipancarkan dari dalam 9 mata air tenang segera setelah Xiaoyan dan dokter peri kecil pergi. Sosok besar di dalam mata air itu bergerak sedikit. Sepasang besar mata 7 warna perlahan terbuka. Ular itu pertama-tama menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah bagian terdalam dari mata air 9 tenang. Ada batu api khusus yang berkedip-kedip di mata ular itu. Dia samar-samar merasakan isyarat samar-samar sejak dia memasuki musim semi yang tenang 9 ini. Setelah merasakan ini selama lebih dari setengah bulan, dia akhirnya dapat memastikan bahwa isyarat ini dipancarkan dari dasar musim semi yang tenang 9. Dasar itu bukanlah tempat di mana Yao Ming disegel. Sebaliknya, itu di suatu tempat yang lebih dalam. Tetapi bahkan Xiaoyan, yang memiliki perlindungan api surgawi, tidak berani pergi sejauh itu. Meski perasaan dilindungi cukup bagus, aku masih lebih suka menjadi lebih kuat darimu. Ini mungkin agak sulit sekarang, tetapi saya harus, paling tidak, melakukan yang terbaik. Mata ular 7 warna itu perlahan berkedip saat Cailin segera mengayunkan ekornya. Tubuhnya yang besar ditemani oleh gelombang air saat dia dengan cepat bergegas ke dasar mata air 9 tenang. Saudara Xiaoyan, orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix pasti akan merobek lubang spasial dari lokasi suku mereka untuk memasuki alam kosong. Kita bisa memasukinya sebelumnya dan merasakan fluktuasi spasial apapun. Kemudian kami akan dapat dengan cepat mendeteksi jalur mereka. Yao Ming tersenyum saat dia menyarankan ide untuk Xiaoyan saat dia berdiri di depan aula besar. Iya, Xiaoyan mengangguk. Aku akan menemanimu secara pribadi kali ini. Juga akan ada 6 sesepuh lainnya. Meskipun jumlah kami jauh lebih rendah dari suku Heaven Demon Phoenix, kami akan dapat menghentikan mereka dari memenuhi misi mereka selama kami dapat mengalahkan Heaven Demon 3 Phoenix. Yao Ming menunjuk ke 6 sesepuh di belakangnya saat dia berbicara. Mata Xiaoyan melihat ke atas. Hanya ada satu lelaki tua berambut putih di antara mereka yang dapat memenuhi standar tingginya, tetapi lelaki ini hanyalah Banseng tingkat menengah. 5 yang tersisa hanya di sekitar puncak perubahan ke-9 dari kelas Dozun. Sekilas, jelas bahwa barisan ini lebih rendah dari barisan suku Heaven Demon Phoenix. Saudara Xiaoyan seharusnya tidak menyalahkan saya. Yao Xiaotian dan tetua pertama membuat suku Piton 9 tenang Deep Ground kami berada dalam kondisi yang menyedihkan. Yao Ming menghela nafas dan berbicara dengan suara yang agak dalam. Jika Yao Xiaotian dan tetua pertama mendukungnya tanpa ambisi liar, tidak ada yang tahu seberapa kuat suku Piton 9 tenang Deep Ground nantinya. Setidaknya, mereka tidak akan jauh lebih lemah dari suku Heaven Demon Phoenix. Haha, apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming? Ini sudah bagus bahwa kamu bersedia mengulurkan tangan. Xiaoyan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik dokter peri kecil dan King Lin di sampingnya. Mungkin masih ada celah besar antara kedua wanita dan kelas Banseng meskipun mereka berlatih selama periode waktu ini. Tetapi jika mereka bekerja sama, tidak ada seorang pun di kelas Dozun yang akan cocok untuk mereka. Mereka bahkan hampir tidak bisa bertahan saat menghadapi ahli Banseng. Mereka bisa dianggap sangat membantu. Sudah waktunya, kita harus bergerak. Yao Ming tersenyum. Tangannya tiba-tiba melambai di ruang kosong sebelum celah spasial hitam gelap muncul. Setelah itu, dia menarik dengan kedua tangannya dan terowongan spasial muncul di depan semua orang. Ayo pergi. Xiaoyan tidak ragu-ragu setelah melihat ruang terbuka. Dia memimpin untuk segera melangkah ke dalam celah. Dokter peri kecil dan Qin Lin mengikuti dari belakang. Semua sesepuh yang tersisa, saya akan menyerahkan 9 tenang dalam tanah piton kepada Anda semua selama periode waktu saya pergi ini. Yao Ming berbicara kepada beberapa orang lain di sampingnya dengan suara yang dalam. Dimengerti, beberapa sesepuh dengan cepat menanggapi dengan nada hormat setelah mendengar informasi ini. Kita juga harus pergi, Yao Ming mengangguk setelah mendengar jawaban mereka. Dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah ke celah spasial. Keenam sesepuh itu mengikutinya. Retakan spasial itu akhirnya mulai menghilang perlahan setelah orang terakhir memasukinya. Akhirnya, itu lenyap dari pandangan. Alam kosong benar-benar sunyi. Fluktuasi spasial yang sangat intens kadang-kadang dipancarkan dari ruang hitam.
Banyak retakan muncul seperti mulut besar yang ganas. Permukaan retak dari kehampaan yang sunyi. Banyak sosok manusia menembus celah dan akhirnya muncul dengan ruang hitam gelap ini. Seberapa jauh tempat ini dari titik masuk suku Heaven Demon Phoenix? Xiao Yan menoleh. Dia memandang Yao Ming saat Yao Ming keluar dari celah spasial sebelum bertanya. Haha, santai, mata-mata yang aku tempatkan di suku Heaven Demon Phoenix memiliki jejak spasial padanya. Oleh karena itu, saya bisa merasakan posisi suku Heaven Demon Phoenix di ruang ini. Jika mereka bepergian dari suku mereka, mereka pasti akan muncul di daerah itu. Yao Ming tersenyum. Setelah itu, dia menutup matanya dan merasakan sejenak. Akhirnya, dia membukanya kembali dan melihat ke utara. Ayo pergi. Tubuh Yao Ming memimpin untuk bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dia melangkah melalui ruang kosong dan dengan cepat bergegas maju. Aliran spasial kacau dan liar yang liar secara otomatis menghilang saat masuk dalam jarak 100 kaki darinya. Setelah mencapai kelas Douseng, aliran kekacauan yang menakutkan di dalam ruang kosong ini tidak lagi menimbulkan banyak ancaman. Mengikuti. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia memimpin semua orang dan dengan cepat mengikuti Yao Ming. Tempat ini dekat dengan tempat di mana suku Heaven Demon Phoenix berada. Kami pasti akan merasakannya jika mereka merobek ruang dan masuk. Yao Ming akhirnya berhenti setelah melewati alam kosong selama setengah jam. Dia melihat ke dalam kegelapan hitam yang jauh saat dia memberitahu semua orang. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan mengangguk sedikit. Dia berkata, aliran kekacauan di dalam ruang ini sedikit lebih padat. Itu akan bisa menyembunyikan kita. Petik 2. Haha, kalau begitu, kita harus menunggu mangsa kita muncul. Yao Ming tertawa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia telah duduk. King Lin dan dokter peri kecil juga melakukan hal yang sama di sampingnya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu sampai ikan besar yang dikenal sebagai suku Heaven Demon Phoenix menerobos ke dalam jaring yang telah mereka siapkan. Konsep waktu sangat kabur di alam kosong ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata di lingkungan yang sangat gelap ini. Segera setelah itu, ruang di tempat yang sangat jauh dari kelompok Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi. Banyak tokoh kuat perlahan melangkah melalui garis celah spasial sebelum muncul di alam kosong ini. Garis retakan perlahan menghilang saat orang terakhir melangkah keluar. 3 orang berdiri di posisi pemimpin kelompok 20 lebih orang ini. Tatapan yang tersisa yang melihat punggung pemimpin ini semuanya dipenuhi dengan rasa hormat. Operasi ini sangat penting. Ini menyangkut apakah suku Heaven Demon Phoenix kita akan dapat sepenuhnya melampaui suku Naga Void kuno atau tidak. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang melakukan kesalahan. Jika tidak, Anda akan menghadapi aturan suku. Seorang wanita berpakaian merah berbicara di antara 3 individu. Nadanya sedingin es dan dipenuhi aura yang agung. Wanita ini berbaju merah. Dia tampak berusia 30-an, tetapi auranya begitu kuat sehingga menakutkan. Sepasang alis yang agak halus saling menyatu. Aura jahat melonjak darinya, menyebabkan 2 sesepuh di sampingnya mengambil langkah menjauh tanpa ada yang menyadarinya. Kami akan mematuhi perintah Agung Elder. Anggota suku Heaven Demon Phoenix di belakangnya, yang merupakan individu yang sangat kuat, tidak berani mengganggu tangisan dingin orang ini. Semuanya buru-buru menjawab dengan nada hormat. Ada 2 wajah yang dikenal di antara orang-orang ini. Yang satu secara alami adalah Feng King Er, yang telah membentuk banyak dendam dengan Xiao Yan, sementara yang lainnya adalah Jiu Feng, yang telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Dia juga dikenal sebagai calon penerus kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix. Keduanya memiliki status tinggi di suku Heaven Demon Phoenix, tetapi mereka tampak sangat hormat di depan aura ganas wanita berjubah merah itu. Mereka tidak berani meremehkannya. HMPH, Naga Void kuno, tak terduga hari ini benar-benar telah datang. Suku Heaven Demon Phoenix, saya akan menjadi makmur setelah perang saudara Anda berakhir. Pada saat itu, saya akan sepenuhnya melenyapkan suku Anda dari dunia ini. Wanita berjubah merah itu tertawa dengan suara jahat yang agak tajam. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin bertiup kencang dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang meluncur ke kejauhan seperti meteorit. Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix buru-buru mengikuti di belakangnya. Xiao Yan, yang duduk dalam aliran spasial yang kacau di lokasi yang jauh,
tiba-tiba membuka matanya saat wanita berjubah merah itu bergegas ke depan. Yao Ming di sisi lain juga membuka matanya. Mereka bertukar pandang saat senyum tipis terangkat di wajah mereka. Persiapkan dirimu, mereka yang berasal dari suku Heaven Demon Phoenix akan segera tiba. Bab 1473, melawan dua orang suci sendiri. Alam kosong benar-benar sunyi, arus spasial yang kacau melonjak, menyembunyikan bahaya yang fatal. Swoosh! Suara angin deras yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di tengah kesunyian. Sekelompok besar cahaya muncul dari kegelapan di kejauhan. Setelah itu, ia tiba dengan kecepatan tinggi. Angin liar dan keras yang diaduknya bahkan menyebabkan aliran spasial yang kacau menjadi terkoyak. Kakak, 3 pulau naga besar telah menyerang Pulau Naga Timur. Jika mereka mendapatkan bantuan kami, mereka pasti bisa mengalahkan Pulau Naga Timur. Seorang tetua berjubah hitam di samping wanita terkemuka berjubah merah perlahan membuka mulutnya. Suaranya sangat serak karena semacam kekuatan hisap tiba-tiba menyebar dari mulutnya. Orang ini bernama Kun Huang. Banyak lawannya telah dimangsa olehnya setelah ditangkap. Reputasinya yang ganas sangat terkenal. Banyak ahli akan gemetar ketakutan saat mendengar namanya. Tidak perlu terburu-buru, kami akan membiarkan mereka bertarung sedikit lebih lama. Semakin banyak kematian semakin baik. Mata wanita berjubah merah berkedip-kedip saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Hihi, 3 pulau naga besar yang meminta bantuan kami adalah sesuatu yang sangat tidak terduga. Tetua lainnya dengan wajah agak teduh juga tertawa dengan cara yang aneh. Dia adalah Ying Huang dari Heaven Demon Tree Phoenix. Setelah kita menghabisi Pulau Naga Timur dan memperoleh garis darah Naga Phoenix, itu hanya masalah waktu sebelum 3 pulau naga besar dilenyapkan oleh kita. Wanita berjubah merah itu tertawa pelan. Dia melambaikan lengan bajunya dan baru saja akan mempercepat ketika perasaan bahaya tiba-tiba bergemuruh di dalam hatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, gelombang demi gelombang pilar Douqi yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari aliran spasial yang kacau. Pilar-pilar ini sangat tajam. Mereka menembak ke dalam kelompok suku Heaven Demon Phoenix dalam sekejap, menyebabkan jeritan sengsara meletus. Siapakah kamu makhluk pengecut? Anda benar-benar berani menyergap suku Heaven Demon Phoenix kami? Anda mencari kematian? Petik 2. Wanita berjubah merah itu tiba-tiba pulih pada saat ini. Dia langsung menjadi geram setelah melihat suku Heaven Demon Phoenix menderita kerugian besar dalam sekejap. Tangannya tiba-tiba meraih aliran spasial yang kacau di bawah. Ruang di tempat itu menjadi terdistorsi. Sebuah bang terdengar saat aliran spasial yang sangat kacau meledak karena dia. Haha, jika kami pengecut, mengapa kami mencegat suku Heaven Demon Phoenix Anda? Tawa keras tiba-tiba bergema saat aliran spasial yang kacau tiba-tiba terbelah. Segera, sesosok keluar dari situ. Akhirnya, itu muncul di depan suku Heaven Demon Phoenix. Kedua tangannya melambai saat aura mengerikan menyebar. Surga Setan 3 Phoenix. Sudah ratusan tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Kamu siapa? Mata Feng Huang mengandung niat buruk saat mereka menatap Yao Ming, yang muncul di depannya. Dia mengerutkan kening dan matanya segera berubah menjadi gelap dan serius. Yao Ming, kamu masih hidup? Apa sebenarnya iblis tua itu? Bukankah dia kehilangan kendali saat berlatih dan mati? Kun Huang dan Ying Huang terkejut mendengar kata-kata Feng Huang. Hihi, bahkan kalian 3 iblis tua belum mati. Mengapa saya mati begitu mudah? Yao Ming tertawa. Terlepas dari alasan untuk hidup, kamu benar-benar menjadi lebih berani. Sepertinya suku Piton Nine Serene Deep Ground terlalu nyaman selama beberapa tahun ini. Mungkinkah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melangkahi sukuku hanya karena peringkat kita di level yang sama? Feng Huang menatap Yao Ming dengan ekspresi gelap dan dingin. Nada suaranya sangat menyeramkan. Haha, suku Heaven Demon Phoenix benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Tawa samar tiba-tiba keluar dari belakang Yao Ming. Ruang di sampingnya sedikit berfluktuasi saat sosok perlahan muncul di depan semua orang. Kamu siapa? Ekspresi Feng Huang sedikit berbeda setelah melihat sosok manusia muncul di samping Yao Ming. Dia bisa merasakan bahwa sosok manusia ini sebenarnya adalah bintang 1 yang maju Douseng. Xiao Yan. Feng Qing'er dan Jiu Feng di belakang tanpa sadar berteriak dengan wajah kaget setelah kata-kata Feng Huang keluar dari mulutnya.
Xiao Yan, kamu adalah pelaku utama yang mencegah suku Heaven Demon Phoenix kita mendapatkan buah asal naga Phoenix, Xiao Yan. Ekspresi Feng Huang menjadi sangat suram setelah mendengar seruan ini. Dia memandang Xiao Yan, menggertakkan giginya, dan mengajukan pertanyaan. Sepertinya aku cukup terkenal di dalam suku Heaven Demon Phoenix. Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak melirik Jiu Feng dan Feng King Er. Keduanya sedikit gemetar saat dia melakukannya. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Kekuatan Feng King Er tetap stagnan. Sepertinya ini adalah gejala sisa dari lonjakan kekuatannya setelah berganti tulang. Jiu Feng, di sisi lain, telah mencapai puncak perubahan ke-9 di kelas Douzun. Hanya ada selangkah antara dia dan kelas Banseng. Jelas, kepala suku masa depan dari suku Heaven Demon Phoenix ini memiliki bakat yang luar biasa. Feng Huang menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskan napas perlahan. Matanya gelap dan serius saat mereka menatap kelompok Xiao Yan dan Yao Ming. Dari kelihatannya situasinya, jelas bahwa mereka datang dengan niat buruk. Yao Ming, apakah kamu ingin memulai perang habis-habisan antara suku Python Nine Serene Deep Ground dan suku Heaven Demon Phoenix? Feng Huang berteriak dengan suara sedingin es. Saya tidak punya pilihan. Saya juga telah diundang untuk membantu, tetapi alih-alih membantu 3 pulau naga besar, saya membantu Pulau Naga Timur. Yao Ming merentangkan tangannya dan tertawa. Dia bukan orang biasa. Tidak mungkin baginya untuk ditakuti oleh Feng Huang. Reputasinya yang ganas tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Kalian bertiga, kami tidak akan menyerang jika kamu memilih untuk memimpin orang-orangmu dan berbalik sekarang. Xiao Yan tersenyum saat memberi mereka pilihan. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani menuntut agar kami berbalik? Selain itu, bahkan jika kita benar-benar kembali, apa menurutmu tidak akan terjadi apa-apa pada Pulau Naga Timur? 3 pulau naga besar sepertinya sudah mengepung Pulau Naga Timur. Saat Anda bergegas, Anda mungkin hanya akan menemukan gurun. Feng Huang yang berwajah teduh itu berbicara dengan suara gelap dan dingin. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya setelah mendengar klaim ini. Tidak disangka ketiga pulau naga besar itu begitu gelisah. Mereka sudah menyerang. Kamu harus keluar dari alam kosong ini sekarang. Jika tidak ada dari Anda yang bisa pergi. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu kepada suku Heaven Demon Phoenix. Dia mengangkat kepalanya dan mengancam mereka dengan suara tenang. Feng King Er dan Jiu Feng mengejang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Orang ini menjadi sombong selama 2 tahun tidak bertemu. Harus diketahui bahwa ada total 3 sesepuh agung dalam perjalanan ini. Semuanya memiliki kekuatan Douseng yang asli. Mereka adalah puncak keberadaan dunia ini. Anak muda, ibumu bahkan belum lahir saat orang tua ini mendominasi benua Doqi. Kilatan ganas melintas di mata Ying Huang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan yang tidak perlu. Doqi yang mengerikan langsung meletus dari tubuhnya seperti badai. Membunuh. Wajah Feng Huang sedingin es. Sebuah suara yang dipenuhi dengan keinginan membunuh keluar dari mulutnya. Meskipun dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yao Ming agak melampaui dirinya, masih ada 3 elit Douseng di pihak mereka. Di sisi lain, pihak lain hanya memiliki 2 Douseng. Mereka memegang keunggulan di lineup ini. Bagaimana mereka bisa menarik diri begitu saja hanya karena seseorang menyuruh mereka? Haha, baiklah. Raja ini akan menguji apakah Sky Demon Tree Phoenixmu telah meningkat selama bertahun-tahun ini. Yao Ming mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Tubuhnya bergerak saat dia bergegas keluar. Aku akan melawanmu sendiri. Zuyi, Kun Huang, kalian berdua harus berurusan dengan bocah itu. Ying Huang, pimpin yang lain untuk membunuh orang yang tersisa. Feng Huang dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergegas ke depan dan bertabrakan dengan keras dengan Yao Ming tanpa menyerah. Segera, gelombang demi gelombang badai energi yang menyebabkan hati bergetar mulai menyapu. Hanya salah satu dari kalian yang tidak akan bisa memblokir saya. Kalian berdua harus bertarung bersama? Petik 2. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Kun Huang. Cahaya keemasan melonjak dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Tinju yang berisi angin pemusnahan terlempar tanpa ampun. Melahap dunia. Ekspresi Kun Huang berubah saat dia merasakan serangan kuat Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan uap hitam melonjak keluar.
Dalam sekejap, itu berubah menjadi mulut ganas 1000 kaki yang mencoba menelan tinju Xiaoyan. Nafsu makanmu sangat besar, berhati-hatilah agar tidak kembung. Petik 2. Xiaoyan dengan dingin tertawa setelah melihat bentuk mulut ini. Lengannya bergetar hebat saat mulut uap hitam besar itu dengan paksa dihancurkan. Kekuatan yang tersisa mengalir ke tubuh Kun Huang. Mengerang. Kun Huang mengerang pelan setelah dipukul oleh tinju Xiaoyan. Dia terhuyung mundur lebih dari 100 meter sebelum berhenti. Wajahnya sedikit kaget saat melihat Xiaoyan. Mereka berdua adalah bintang Douseng yang canggih, tetapi kekuatan bertarung Xiaoyan sangat kuat. Kakak kedua, Ying Huang, yang berencana untuk berurusan dengan kelompok dokter peri kecil, sangat terkejut setelah melihat Kun Huang dikirim kembali oleh pukulan Xiaoyan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bergerak. Akhirnya, dia muncul di samping Kun Huang. Matanya hati-hati dan gelap saat mereka melihat Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara yang dalam, ada yang aneh dengan orang ini. Kita harus bergandengan tangan dan segera menghabisinya. Petik 2. Kun Huang sedikit ragu setelah mendengar saran ini. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Setelah pertukaran tadi, dia mengerti bahwa kekuatannya tidak bisa menandingi Xiaoyan sendirian. Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit tertahan. Feng Qing'er dan Jiu Feng memiliki ekspresi yang agak pucat saat mereka menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menatap sosok emas itu. Douseng terlebih lagi, dia adalah seorang Douseng yang lebih kuat dari penatua Kun Huang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin orang ini bisa berkembang pesat dalam 2 tahun? Petik 2. Ketika mereka mencoba yang terbaik untuk melampaui Xiaoyan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat lagi melihat punggungnya. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka berdua, yang cukup bangga. Ao! 2 tangisan Phoenix yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di sekitar alam kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang langsung membengkak. Mereka berubah menjadi bentuk setengah manusia setengah binatang dalam sekejap mata. Gelombang fluktuasi yang sangat liar dan ganas keluar dari tubuh mereka seperti badai mini. Mereka dengan paksa menyebarkan arus kacau dalam radius 100.000 kaki. Haha, jadi bagaimana jika ada 2 Douseng? Hari ini, saya akan melihat apa yang bisa dilakukan 2 Douseng untuk saya. Petik 2. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan dengan keras tertawa ke arah langit. Tawanya seperti guntur. Raksasa emas melangkah di udara kosong dengan sikap sombong.